Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waqta' alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ila an qala wa farduhu ayil husli. Itu. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa farduhu ay al-husli syai'ani. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junubi awil haidi lil haidi aw raf'i hukmihi aw niyatu aja'i fardil husli aw raf'i hadathin aw at-taharati anhu aw ada'il husli wa kada al-husli lis-salati la al-husli faqat. Maksudnya adalah wa farduhu, adapun fardunya mandi ail husli syai'ani, ada dua hal. Yang pertama ahaduhuma, yang pertama niyatu raf'il janabati lil junubi, niat mengangkat janabah bagi orang yang sedang junub. Jadi ini orang ketika ingin mandi, mandinya ini dengan tujuan untuk menghilangkan hadas yang disebabkan oleh junub, maka dia ketika mandi niatnya nawaitul husla li raf'il janabati au li raf'i hadasin au li raf'il hadasi lil janabati au li raf'i hadasil janabati. Jadi niatnya semacam itu, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Sebab tidak ada aturan yang mengikat kalau niat itu harus dengan bahasa Arab, kecuali dalam sholatnya. Ya. Udah keras ya? Nah iya Pak. Udah. Mic-nya ini ya kurang. Niyatu raf'il janabat. Jadi nanti ketika mandi itu tetap niatnya ya, nawaitul husla li raf'i hadasil janabati. Ini niat yang pertama bagi orang yang ingin mandi besar sebab janabah. Awil haidi lil haidi, atau niat menghilangkan hadasnya haid bagi orang yang haid. Jadi ketika ada seorang wanita telah suci daripada haid, kemudian dia ingin mandi, maka niat mandinya adalah nawaitul husla li raf'i hadasil akbari bisa babil haid, atau nawaitul husla li raf'i hadasil haidi. Itu harus. Au raf'i hukmihi, atau niat mengangkat hukumnya haid. Hukumnya haid itu adalah sesuatu yang memang memiliki kesamaan makna dengan haid. Contohnya itu adalah sebagaimana nifas, segala sesuatu yang terlarang sebab haid dan juga terlarang sebab sesuatu yang mirip dengan haid seperti nifas, janabah, maka ini juga bisa disatukan niatnya. Jadi kalau ada orang junub atau orang yang haid atau orang yang nifas, itu kan semuanya adalah orang yang berhadas besar, maka untuk niatnya boleh kita nawaitul husla li raf'i hukmil haidi, boleh. Demikian. Ini adalah variasi niat. Variasi niat. Au niyatu ada'i fardil husli, atau orang tersebut niat ya melaksanakan fardunya mandi. Jadi ketika niat nawaitul husla li ada'i fardil husli, itu juga cukup. Meskipun tidak menyebutkan secara jelas mandinya ini disebabkan oleh apa. Au raf'i hadasin, atau niat mengangkat hadas. Kita niat misalkan nawaitul husla li raf'i hadasin, tanpa harus menyebutkan hadas kecil ataupun hadas besar. Ini juga cukup. Sebab apa?
Sebab tidak mungkin tertukar antara hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil jelas dia cukup disucikan dengan menggunakan berwudu. Maka ketika orang niat nawaitul husla li rafi hadasin, maka ketika menggandengkan mandi dengan hadas, maka di situ secara otomatis yang dimaksud dengan hadas adalah hadas besar. Maka tujuan niat itu semacam ini. Ketika antara suatu ibadah itu sudah bisa dibedakan, maka niat seperti apapun itu menjadi muktabar, artinya disahkan dan dilegalkan oleh agama. Ketika suatu ibadah sudah bisa dibedakan. Lah kenapa di sini mandi juga harus ada niat? Sebab mandi itu kan ada kalanya mandi masuk kategori ibadah, ada kalanya mandi yang tidak masuk kategori ibadah. Orang mandi misalkan karena hanya ingin membersihkan badan, tidak ada sesuatu yang mewajibkan mandi apapun. Ini secara syariat ini namanya mandinya mandi biasa. Ya, tidak perlu harus mengingat rukunnya mandi ada berapa, kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya itu berapa. Ini tidak perlu. Karena ini mandi kategori ada, di mana antara muslim, non-muslim dan sebagainya itu sama statusnya. Berbeda kalau mandi yang memang ini disebabkan oleh hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka di situ mandi tersebut ya harus sesuai dengan aturan agama. Karena mandi jenis ini masuk ke dalam kategori ibadah. Maka yang menjadikan pembeda antara mandi yang masuk ke dalam kategori ibadah sama mandi yang bukan masuk ke dalam kategori ibadah itu adalah niat. Makanya ketika ada pertanyaan, kenapa niat ini sangat bervariasi? Karena tujuan daripada niat ini adalah lita iliyah sulabihat tambisu bainal ibadati wal adati. Agar dengan niat tersebut antara suatu ibadah dan adat, suatu kebiasaan itu bisa dibedakan. Makanya kita itu tidak perlu menanyakan kenapa kok niat bervariasi bervariasi sekali. Karena tujuannya tadi. Awit toharoti anhu, atau niat sesuci daripada hadas, ini juga sudah cukup. Au ada ilhusli, atau niat ingin melaksanakan mandi, ini juga sudah cukup. Wa kadal husli lis sholati lal husli faqat. Begitu pula niat karena mandi ingin melaksanakan sholat, lal husli faqat, bukan niat karena untuk mandi saja. Maksudnya kayak gini, ketika ada orang niat mandi besar, kemudian niatnya nawaitul husla lis sholati, ini juga sudah cukup. Kenapa dianggap cukup? Sebab ketika orang mengatakan nawaitul husla lis sholati, maka secara otomatis mandi ini ada kaitannya dengan sholat. Maka kita bisa memahami bahwasanya mandi ini tentunya adalah kategori daripada at-thaharah yang masuk juga ke dalam kategori ibadah. Ini kan sudah dibedakan. Kemudian lal husli faqat, bukan niat mandi saja. Misalkan kita melafalkan nawaitul husla lillahi ta'ala, maka ini tidak bisa. Sebab kata huslun itu tadi masih mencakup mandi yang masuk ke dalam kategori ibadah sama mandi yang bukan termasuk ibadah. Maka ini meskipun niatnya nawaitul husla kita segitu saja, maka ini tidak dikatakan sah. Karena apa? Karena ini tidak bisa membedakan antara mandi yang masuk ke dalam kategori ibadah dan mandi yang bukan termasuk kategori ibadah. Karena tadi saya katakan tujuan daripada niat itu adalah litamyiz bainal adati wal ibadati. Jadi tujuan niat itu untuk membedakan mana mandi yang masuk ke dalam kategori ibadah dan mana mandi yang termasuk ke dalam kategori adat. Ada itu maksudnya kebiasaan manusia secara umum. Nilainya juga beda. Kalau ibadah itu tentunya itu yastahiqus tsawab, tetapi kalau bukan ibadah la yastahiqus tsawab. Jadi nanti larinya ke situ. Kalau ibadah itu ya berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ibadah maka itu tidak berhak mendapatkan pahala. Jadi di situ. Ini pentingnya niat itu di situ. Makanya Imam Nawawi itu kan sering sekali mengatakan bahwasanya niat ini termasuk adalah sepertiga daripada agama. Karena hampir sepertiga daripada urusan agama itu memang terhenti di dalam masalah niat. Wa yajibu an takuna niyatu makrunatan bi awwalihi ail muslim.
yakni bi awwali mahsulin minal badani walau min asfalihi. Maksudnya wa yajibu an takuna niyyatu makrunatan bi awwalihi ail husli. Wajib ketika kita niat tersebut harus bersamaan dengan awal ketika kita mandi. Yakni maksudnya adalah bi awwali mahsulin minal badani, disertakan dengan anggota yang pertama kali dibasuh daripada badan kita, walau min asfalihi, meskipun dari bawah badan. Jadi niat itu pertama kali kita menyiramkan air di badan, baik itu kita mulai dari kepala ataupun mulai daripada selain kepala, itu cukup ya, kecuali kalau kita ingin mandi yang sesuai dengan kesunahan-kesunahan yang ada. Misalkan nanti kita mulai dengan membaca bismillah di awalnya, lalu kemudian mencuci kedua tangan, lalu wudhu dulu, lalu kemudian kumur-kumur dulu, baru setelah itu disertai dengan membasuh kepala. Ini kalau kita mengikuti sunnah-sunnah yang ada di dalam mandi. Tetapi kalau yang fardunya saja, yang penting air mengalir ke seluruh tubuh, dimulai dari bagian atas atau dimulai dari bagian bawah, ini nggak jadi masalah. Kita mandi yang disiram kepala dulu nggak jadi masalah, kita mandi yang disiram kaki dulu nggak jadi masalah. Artinya hal tersebut sudah mencukupkan diri untuk dikatakan sebagai mandi yang sesuai dengan aturan agama. Lah niat itu nanti disertakan dengan anggota yang pertama kali disiram, baik itu bagian atas ataupun bagian bawah. Falau nawa ba'da husli juz'in wajaba i'adatu huslihi, walau nawa raf'al janabati wa husala ba'dal badani thumma nawa fastayqadha wa arada huslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyyati. Maksudnya demikian, falau nawa ba'da husli juz'in, kalau dia niat mandi setelah membasuh anggota tertentu, wajib i'adatu huslihi, maka wajib mengulangi untuk menyiram anggota yang tadi telah dibasuh sebelum niat. Contoh misalkan kita mandi basuh kepala dulu, tapi kita belum niat, baru kemudian setelah niat sampai kaki kita baru niat, maka kaki inilah yang dianggap sebagai anggota yang pertama kali dibasuh. Sedangkan sebelum kaki, kepala dan lain sebagainya yang basah oleh air, namun sebelum niat, ini la yuktabaru syar'an, tidak dianggap di dalam agama. Paham? Jadi kita mandi misalkan dari kepala, saya ulangi lagi, kemudian kita lupa tidak niat, sampai kaki baru kita niat, maka yang dianggap oleh agama itu baru kaki. Sebab yang sudah disertakan dengan niat itu adalah anggota yang pertama kali dibasuh. Maka di situ kita wajib mengulang kembali untuk membasuh anggota yang dibasuh sebelum niat. Itu aturannya demikian. Walau nawa raf'al janabati wa husala ba'dal badani thumma nama fastayqadha wa arada huslal baqiya lam yahtaj ila i'adati niyyati. Walau nawa raf'al janabati, ketika orang sudah niat ingin menghilangkan hadas besar, wa husala ba'dal badani, akan tetapi dia membasuh hanya sebagian badan. Jadi sampai ke kamar mandi kemudian niat mandi, cuma mandi hanya separuh badan saja, baik badan bagian atas atau badan bagian bawah. Ya, kemudian setelah itu tsumma nawa, lalu kemudian tidur. Fastayqadha, dan orang tersebut bangun daripada tidur, wa arada huslal baqi, dan berkehendak ingin membasuh setengah anggota yang lain, lam yahtaj ila i'adati niyyatin, maka tidak perlu untuk mengulangi niat. Jadi ini mandi dengan cara dicicil. Kalau wudhu dicicil juga boleh, hanya saja sunnahnya langsung. Tapi kalau mandi tidak disunahkan mualan. Oleh karenanya misalkan malam hari kita niat mandi besar, tetapi niat hanya separuh badan saja, misalkan dari pusar ke kaki, boleh. Maka ketika kita bangun tidur, kita tidak membutuhkan kepada niat, tetapi kita langsung membasuh anggota dari pusar ke atas, maka itu sudah cukup.
Sebab di dalam mandi itu tidak disunahkan adanya mualah. Artinya harus satu anggota badan itu secara utuh disiram semuanya sekaligus, itu tidak. Tetapi boleh dicicil. Atau misalkan kita membasuh kaki terlebih dahulu, nggak jadi masalah. Atau tangan dulu, nggak jadi masalah. Ya, ini namanya cicilan di dalam mandi. Tetap niatnya hanya pertama kali kita membasuh, maka ketika kita ingin menyempurnakan basuhan yang lain, kita tidak perlu untuk mengulangi niat. Karena an-niyatu fil ula atau fil ghuslatil ula mu'tabaratun. Niat di basuhan yang pertama itu sudah dianggap. Wa tsanihima ta'mimu dhahiri badanin hatta al-adbari wa ma tahtaha. Yang kedua daripada rukunnya mandi adalah ta'mimu dhahiri badanin. Artinya menyiram secara umum bagian luar badan atau menyiram secara menyeluruh bagian luar badan, hatta al-adbari termasuk adalah kuku-kuku. Wa ma tahtaha dan bagian yang ada di bawah kuku-kuku. Wa sya'ri dan juga rambut. Dhahiran wa batinan wa in kathuba. Baik bagian luarnya rambut atau bagian dalamnya rambut. Bagian luar rambut itu berarti bagian yang nampak di hadapan mata kita. Bagian dalam rambut itu berarti bagian yang tidak nampak di hadapan kita, tetapi dia tertutup oleh bagian luar rambut, maka itu dia adalah bagian dalam rambut. Wa in kathuba meskipun tebal. Wa ma dhahara min nahwi manbati sya'ratin zalat qabla husliha. Dan juga wajib membasuh bagian yang nampak, ya bagian yang nampak meskipun itu adalah bekas daripada tumbuhnya rambut. Misalkan rambut tumbuh di kepala, kemudian rambutnya rontok, maka bagian yang terlihat itu juga harus dibasuh. Wasimahin termasuk adalah lubang telinga ini. Wa farji mura'atin inda julusiha ala qadamaiha. Dan juga farjinya perempuan, kemaluan wanita yang nampak ketika dia duduk di atas kedua kakinya. Jadi ketika perempuan tongkrong, maka itu bagian luar yang nampak itu wajib dibasuh. Wasyukukin termasuk adalah bagian yang ada di dalam tubuh kita yang nampak akibat terjadi peretakan di dalam kulit atau peretakan pada kulit. Jadi ketika kulit kaki retak-retak, maka bagian yang retak itu juga wajib dibasuh. Wa batini judariin in fataha ra'suhu la batini qurhatin bari'at wartafa'at kishruha wa lam yadhhar syai'un mimma tahtahu. Dan juga bagian dalam daripada penyakit cacar. Judariyun itu adalah penyakit yang seperti bentol-bentol, lalu kemudian di dalamnya ada airnya. Sehingga ketika air tersebut terkelupas, air itu keluar, maka itu kan berlubang, kemudian di dalamnya itu kan masih ada ruang. Maka itu wajib dibasuh. Ya, ini orang dulu itu, kalau kiai dulu itu sering memanai ini sejenis cacar itu, yang besar-besar itu melentung-melentung, kemudian di dalamnya ada nanahnya atau ada airnya. Maka itu ketika terpecah bagian atasnya, maka bagian dalamnya itu justru wajib dibasuh. In fataha ra'suhu, yang terbuka bagian atasnya. La batini qarhatin bari'at wartafa'at kishruha, bukan bagian dalam daripada luka yang sudah sembuh. Wartafa'at kishruha, lalu kemudian kulitnya menjadi naik. Ini kalau dalam bahasa kita bukan luka yang sudah mengoreng. Jadi orang terluka lalu kemudian kan mengoreng. Nah, maka koreng itu kan biasanya akan naik daripada kulit, maka itu tidak wajib dibasuh. Bagian dalamnya tidak wajib dibasuh. Ya. Qishrun itu ya kulit, ya kulit. Walam yadhhar syai'un mimma tahtahu, kemudian tidak nampak sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi ketika mengoreng itu memang tidak nampak sedikit pun bagian dalam daripada dagingnya atau kulitnya. Wa yahrumu fatkul multahimi, dan haram kita itu, ya fatku itu kalau dalam bahasa kita itu kayak semacam menyigar itu ya, membelah daging yang sudah menyatu. Ini juga nggak boleh. Gambarannya kayak gini misalkan, ada orang misalkan pada umumnya jari ini kan tidak dempet, lalu kemudian ada orang yang jarinya bertempel.
Lalu karena dia ikhtiyat sekali dan dia khawatir kalau air itu tadi tidak masuk ke dalam bagian di antara keduanya, lalu dia berinisiatif untuk membelah atau menyigarnya, itu juga hukumnya malah justru tidak boleh. Karena agama itu disyariatkan bukan untuk menyakiti orang, tetapi agama itu disyariatkan untuk mengatur orang supaya tertib. Jadi kehidupan orang itu diatur oleh agama supaya menjadi tertib, menjadi berurut-urut, menjadi bagus, menjadi terstruktur, menjadi rapi. Ini tugas daripada agama. Jadi agama sedikit pun tidak pernah membebankan kepada orang ya untuk melakukan sesuatu yang berpotensi untuk menyakiti diri sendiri. Ini agama tidak boleh. Karena tujuan dasar daripada agama adalah hifdzul din, hifdzul nafas, menjaga kelangsungan hidup manusia. Ini adalah tujuan pokok daripada agama. Maka di dalam aqlud, di dalam hukum-hukum agama, ketika kita mengkaji fikih secara mendalam, tidak ada sedikit pun hukum yang memerintahkan kepada orang, umat manusia, pemeluk agama Islam untuk menyakiti dirinya sendiri atas nama agama. Itu tidak ada. Maka tidak ada perintah untuk memotong jari, tidak ada. Nggak ada perintah untuk memotong tangan bagi orang yang tangannya kepanjangan, tidak ada. Karena ini adalah agama. Jadi agama itu sebagai solusi. Maka agama itu ketika memberikan solusi akan selalu diukur dengan kemampuan mukallafnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu demikian. Maka di sini haram. Wa ma tahta qulfatin minal aqlubi, dan juga wajib membasuh anggota atau membasuh bagian yang ada di atas kulit daripada orang yang belum hitam. Jadi orang kan ketika belum disunat itu kan kulit bagian luarnya itu menutupi bagian dalamnya. Nah itu bagian dalamnya ketika tidak disunat maka itu wajib dibasuh. Ya, jadi kalau ada orang setelah balik kok tidak sunat, ya maka itu bagian dalamnya harus dibasuh. Jadi memang yang ada di kulit tersebut memang harus tersuci. Fayajibu husnu batiniha li'annaha mustahiqqatul izalati, maka wajib membasuh bagian dalamnya kulfah. Ya kulfah itu yang menutupi kepala kemaluan itu ya sebelum disunat. Itu bagian dalamnya wajib dibasuh li'annaha mustahiqqatul izalati, karena hal tersebut wajib untuk dihilangkan. Karena hitan itu bagi laki-laki wajib. Hitan bagi laki-laki wajib. Kalau bagi perempuan ini menjadi perselisihan di antara ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Kalau pendapat Imam Syafi'i, ya, yang muktamad itu mewajibkan, yang tidak muktamad itu tidak mewajibkan. Kalau pendapat Imam Malik tidak mewajibkan. Nah, ini bagi wanita. Tapi kalau laki-laki ini mahallul ittifaq indal madahib, menjadi kesepakatan bagi semua madhab kalau laki-laki itu wajib dihitan. La batini sya'rin in aqada bi nafsihi, ay la yajibu huslu batini sya'rin in aqada bi nafsihi wa in kathura. Bukan bagian dalam rambut yang rambut yang gul-gul itu bahasanya yang mengikal dengan sendirinya. Jadi ada orang itu memang secara terakhir rambutnya memang sudah gimbal. Maka ketika dia wajib, apakah dia harus sampai ke bagian dalam? Tidak ya. Jadi tidak perlu kita memasukkan air ke dalam bagian dalam rambut yang memang rambut tersebut mengikal atau gimbal dengan sendirinya. Nah, ini maksudnya ini kayak gini. Segala sesuatu yang muncul bi aslil khilqati, sesuatu yang muncul bi aslil khilqati ya, pada diri manusia, maka itu hukumnya tidak seperti sesuatu yang memang muncul karena memang ada campur tangan manusia. Maksudnya ini hukum fikih itu kayak gini. Contoh misalkan ada orang terlahir lalu kemudian dia tidak punya kemaluan, maka hukum fikih tidak wajib membasuh kemaluan. Ada orang terlahir tidak punya tangan, maka hukum fikih ketika mewajibkan berwudu tidak wajib membasuh tangan. Bukan sesuatu yang terjadi karena ulah manusia. Contohnya ini, ada orang terlahir rambutnya memang sudah gimbal secara terlahir. Ini min aslil khilqati. Maka ketika berwudu atau ketika mandi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut tersebut karena ini menyusahkan. Berbeda dengan ada orang rambutnya normal lurus lalu kemudian dikepang dengan dirinya sendiri, dikepang oleh diri sendiri sehingga dia itu menjadi gimbal, atau sengaja rambut tersebut diberi obat tertentu sehingga menjadi gimbal.
Sehingga dia itu ketika mandi ya mau tidak mau itu susah untuk masukkan air ke bagian dalam. Kalau ada campur tangan daripada manusia, maka hukum fikih akan berbeda. Jadi hukum fikih itu fleksibel kalau memang melihat kepada aslul hilqah, asal daripada ke penciptaan manusia itu. Tetapi kalau sudah menjadi campur tangan manusia, maka fikih berkata lain. Itu demikian. Labat in aqdabi wa in kasura wala yajibu madmadatun wastinsyaqun, dan tidak wajib berkumur-kumur serta istinsyaq. Ini tidak wajib karena ini nanti masuknya sunnah. Bal yukrahu tarkuhuma, namun dimakruhkan meninggalkan keduanya karena ini nanti termasuk di dalam kesunahan-kesunahan di dalam mandi. Ya. Bima in tahurin, kemudian menyirami seluruh anggota badan bima in tahurin, dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi ada tohirun, ada tohurun. Kalau tohirun adalah air yang suci, kalau tohurun itu suci dan mensucikan. Karena kemarin kan di awal itu ada jenis air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contoh air es, air teh, air kopi ini suci. Tetapi air-air yang semacam ini tidak bisa mensucikan. Ya, kemarin itu kan demikian. Maka di sini mandi harus dengan air yang suci dan juga mensucikan. Bahasa fikih memakainya bahasa at-tahur. Wa marra annahu yadurru tahayyurul ma'i tahayyuran darran walau bima 'alal udwi. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Wa marra itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya perubahan air yang sangat signifikan, yaitu perubahan yang mencakup salah satu di antara tiga sifatnya, baik itu perubahan dari segi warna atau perubahan helm yang di luar.